366, minum dari botol bekasmu. Pramono kembali ke dalam rumah dengan hati kesal. Tidak menyangka Talita akan meninggalkannya begitu saja. Padahal, Pramono sudah merasa nyaman bekerja sama dengan wanita itu. Kenapa tidak ada wanita yang bertahan lama di sisiku, keluh Pramono. Teringat dengan Azalea yang juga meninggalkannya begitu saja. Semua wanita memang brengsek, sok jual mahal, kecuali Rea, kekasihku. Pramono tersenyum mengingat wajah teduh Rea yang berhasil membuatnya tenang. Dia pun segera membereskan barang-barangnya dari atas meja, lalu memasukkan ke dalam koper kecil. Sekilas, Pramono melirik uang yang Talita berikan. Dia menggeram saat sadar tidak bisa masuk ke rumah keluarga Atmaja dengan mudah. Pramono melirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang. Tidak banyak waktu yang tersisa hingga acara 7 bulan Rea dimulai. Bagaimana caraku bisa hadir di acara Rea nanti sore? Pramono menautkan alis berpikir. Bibirnya tersenyum saat teringat dengan seseorang. Benar, wanita itu bisa membantuku masuk ke rumah keluarga Atmaja. Dengan semangat yang kembali menggebu, Pramono segera beranjak menuju kamar untuk merapikan barang-barangnya. Kemudian, melajukan mobil sewaannya menuju tempat wanita yang kini tengah memenuhi pikirannya. Wanita itu pasti bisa membantuku membujuk Rea untuk meminum obat peluru kandungan, ujar Pramono seraya bersiul. Yakin rencananya kali ini tidak akan gagal. Di kafe Rea, Nena tengah bersiap pergi ke rumah keluarga Atmaja. Dia tidak menyangka, Erlina akan menelpon dan memintanya datang untuk menemani Rea. Erlina bahkan mengirimkan supir untuk menjemputnya. Mah, jangan lupa nanti ambil foto Rea dan kirim ke Papa, pesan Rendra saat istrinya masuk ke dalam mobil. Saya juga mau foto Rea, Nyonya, timpal Azalea yang juga ikut mengantar ibunya. Nena tersenyum. Oke, nanti aku kirim foto Rea buat Papa dan Bella. Tapi jangan lupa, kalian harus mengawasi pengiriman makanan dengan teliti. Jangan sampai keluarga Atmaja kecewa dengan kafe kita. Sip, serahkan saja pada kami, sahut Rendra. Dia menutup pintu mobil yang akan membawa istrinya pergi. Mama hati-hati, salam untuk Rea. Rendra berpesan dengan suara bergetar. Terharu melihat kebahagiaan di wajah Nena yang akan bertemu putrinya. Papa juga hati-hati, balas Nena. Dia melirik Bella yang berada di belakang suaminya. Bella, awasi semua makanan dengan baik. Aku percayakan semuanya padamu. Baik Nyonya, saya akan melakukan yang terbaik. Azalea dan Rendra menatap kepergian Nena dengan mata berkaca-kaca. Mereka mengusap air mata yang mengalir karena rasa haru atas permintaan tak terduga dari keluarga Atmaja. Sudah waktunya berangkat. Ayo kita siapkan makanan sambil menunggu mobil datang, ajak Rendra dengan suara terisak. Baik Tuan, mari, sahut Azalea dengan suara parau. Tak lama setelah Azalea dan Rendra masuk ke dalam kafe, sebuah mobil box terparkir di depan kafe. Nampak, Bram turun dari mobil box tersebut. Melihat mobil yang ditunggu sudah tiba, Azalea mengajak pada pegawai untuk mulai mengangkut makanan. Biar aku saja bawa, ini berat. Azalea mengernyit saat Bram merebut kontainer makanan yang dibawanya. Namun, karena masih banyak barang yang harus dipindahkan, Azalea tidak terlalu memikirkan perbuatan pria itu. Jangan berdiam di sini, panas. Lebih baik duduk saja di kafe. Bram menegur Azalea yang sedang berdiri di dekat mobil box untuk mengecek jumlah kontainer makanan yang sudah masuk ke dalam mobil. Azalea semakin heran dengan sikap Bram yang perhatian padanya. Padahal sebelumnya, pria itu sangat acuh. Tidak peduli padanya sedikit pun. Hei, malah melamun. Azalea terperanjat saat Bram menempelkan minuman dingin di pipinya. Dia kaget karena rasa dingin yang menyentuh wajahnya dan juga ekspresi wajah Bram yang tersenyum lebar padanya. Astaga Bram, apa yang kamu lakukan? Buat apa payung itu? Azalea lebih kaget saat melihat Bram membuka payung di siang bolong. Dia semakin aneh dengan perbuatan pria itu. Sudah aku bilang, di sini panas. Tapi, kamu masih diam di sini. Jadi, aku bawakan payung agar kamu tidak kepanasan. Bram menyerahkan payung yang dipegangnya. Pegang, payung ini akan melindungi kamu dari panas matahari. Mulut Azalea terbuka. Tidak bisa berkata-kata. Dia terlalu kaget dengan sikap Bram yang berubah baik. Ayo minum. Ini rasa jeruk sangat segar.
Belum hilang rasa kaget Azalea karena sikap Bram sebelumnya. Dia kembali dikagetkan dengan Bram yang tiba-tiba menyodorkan mulut botol minuman ke bibirnya. Karena terlalu kaget, tanpa sadar Azalea meneguk minuman yang Bram berikan. Segar bukan? Tanya Bram seraya tersenyum, kemudian menempelkan mulut botol yang baru saja Azalea minum ke mulutnya sendiri. Ah, minuman ini terasa lebih nikmat. Azalea tersentak dengan perbuatan Bram. Matanya berkedip beberapa kali. Bram, kamu waras atau tidak? Atau kamu sedang sakit? Sakit. Aku baik-baik saja, jawab Bram acuh seraya kembali meneguk air yang tadi Azalea minum. Bram, itu tadi air bekasku. Apa kamu tidak jijik? Bram terkekeh. Jijik. Minuman ini justru lebih manis setelah kamu meminumnya. Mau coba? Azalea bergidik. Dia mencondongkan tubuhnya, menghindari mulut botol minuman yang sudah Bram minum. Jauhkan. Kamu jorok. Seharusnya, kalau mau minum ambil yang baru. Bram memutar mata. Azalea terlalu bersih. Tiba-tiba, muncul senyum seringai di bibir pria itu. Minum dari botol bekasmu bukan hal yang jorok. Ada yang lebih jorok dari itu. Mau coba? Azalea menggeleng cepat. Namun, Bram malah menarik pinggangnya, lalu menurunkan sedikit payung yang Azalea pegang. Bram meneguk air minum dari tangan kanannya, kemudian mendekatkan wajahnya pada Azalea. Tatapan Azalea dan Bram bertemu. Sejenak, mereka terpaku dalam tatapan masing-masing. Azalea terbeliak saat Bram melumat bibirnya. Memindahkan air minum dalam mulutnya ke mulut Azalea. Saking kagetnya, Azalea membiarkan saja air minum itu mengalir di tenggorokannya. Manis bukan? Bram tersenyum. Puas karena berhasil melumat bibir mungil Azalea. Bram menahan senyum melihat reaksi wajah Azalea yang terlihat bodoh. Masih terpaku dalam kekagetannya. Mau lagi? Sialan. Bram, apa yang kamu lakukan? Azalea mengusap-usap bibir dengan punggung tangan. Sontak, perbuatan Azalea membuat Bram terbahak. Menjijikkan. Azalea terus mengusap bibir seraya berekspresi akan muntah saat sadar sudah minum air dari mulut Bram. Jangan digosok begitu, bibirmu bisa terluka. Bram mengambil tisu dari dalam mobil, lalu memegang tangan Azalea yang masih mengusap bibirnya. Bram mengusap bibir Azalea dengan tisu yang dipegang. Sejenak, Azalea terpaku dengan perbuatan Bram. Wajahnya memanas saat sadar sudah berciuman dengan mantan suaminya. Dia melangkah mundur, lalu mengambil tisu yang Bram pegang. Biar aku saja, ketus Azalea. Malu sekaligus kesal dengan perbuatan kurang ajar mantan suaminya. Bram mengulum senyum, memperhatikan Azalea yang memalingkan wajah darinya. Tatapannya meredup saat melihat bayangan lain dalam wajah Azalea. Jangan lakukan lagi. Kali ini aku memaafkan perbuatanmu, tapi lain kali tidak, ujar Azalea seraya menutupi sebagian wajahnya dengan payung. Malu karena Bram terus memperhatikan dirinya. Bram menyingkap payung yang Azalea pegang. Maniknya menatap lekat manik hitam Azalea. Bibirmu lembut. Aku tidak yakin bisa berhenti untuk tidak melumatnya. Azalea melotot, belum sempat dia marah Bram lebih dulu menyela. Lanjutkan pekerjaanmu. Lihat, dari tadi mereka memperhatikan kita. Bram menunjuk ke belakang Azalea dengan kepalanya. Sontak, Azalea berbalik. Dia tercengang melihat Ijah dan beberapa pegawai tengah melotot memperhatikan dirinya. Aish sial, apa mereka melihat kejadian tadi? Gumam Azalea, baru sadar kalau Bram menciumnya di tempat terbuka. 367, tidak sepadan. Sepanjang perjalanan menuju rumah keluarga Atmaja, Azalea tidak dapat berkonsentrasi. Dia teringat dengan ciuman dari Bram. Wajah Azalea memanas setiap kali mengingat hal itu. Apalagi, saat ini Azalea duduk di samping Bram yang sedang mengemudi. Rasanya, dada Azalea terus berdebar karena keberadaan Bram. Dretetete. Perhatian Azalea teralihkan oleh pesan yang masuk ke ponselnya. Kevin mengiriminya pesan. Di mana? Apa yang sedang kamu lakukan? Azalea menghela pelan. Dia meremas ponselnya seraya memalingkan wajah ke samping jendela. Akhir-akhir ini, Kevin semakin posesif. Dia selalu mengirim pesan dan bertanya tentang kegiatan yang Azalea lakukan. Dretetete. Satu pesan baru kembali masuk. Azalea membuka pesan tersebut. Apa kamu bersama Bram? Azalea tersentak. Dari mana Kevin tahu saat ini dirinya sedang bersama Bram?
Tapi, dia mencoba untuk tenang. Aku sedang dalam perjalanan menuju rumah keluarga Atmaja. Bram bersamaku karena dia mengemudikan mobil box yang kami sewa. Azalea meremas ponselnya, memperhatikan pesan yang diketiknya terkirim. Menghadapi Kevin tidak mudah, Azalea harus berhati-hati dalam setiap tindakannya. Dia juga tidak berani berbohong pada pria itu. Kevin bisa kapan saja meledak dan mengungkapkan identitasnya. Brengsek, jangan biarkan pria itu menyentuhmu. Pesan dari Kevin kembali masuk. Azalea tertegun. Bram sudah terlanjur menyentuhnya. Tepat saat Azalea akan membalas, Bram mengambil ponselnya. Tidak baik bermain ponsel saat berkendara, ujar pria itu seraya memasukkan ponsel Azalea ke dalam dashboard. Sontak, Azalea menatap nanar padanya. Kaget dengan perbuatan Bram. Tapi aku tidak sedang mengemudi, Azalea hendak mengambil ponselnya kembali, namun Bram menepis tangannya. Mengemudi ataupun tidak, bermain ponsel saat berkendara tidak baik. Merusak mata dan merusak suasana hati, ketus Bram tanpa mengalihkan perhatiannya dari kemudi. Azalea melirik Bram seraya mengelus tangannya yang Bram pukul. Walau tidak keras, tapi tetap terasa sakit. Azalea memperhatikan wajah Bram yang terlihat serius. Dia yakin, pria itu tengah marah. Tapi kenapa? Apa karena Kevin? Bram. Azalea memanggil mantan suaminya. Bram melirik Azalea sekilas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Azalea menyenderkan punggungnya ke sandaran kursi. Wajahnya kembali berpaling menatap kaca jendela di sebelahnya. Jangan menyukaiku. Ingat Bram, aku Bella. Orang yang sudah membuat Azalea celaka. Tetaplah membenciku, ujar Azalea dengan suaranya pelan, namun masih bisa didengar. Bram tidak menimpali. Dia menginjak pedal gas lebih dalam, menambah kecepatan mobil yang sedang dikendarainya. Di tempat lain, Pramono baru saja sampai di Atma Corp. Dia menunggu Nita keluar. Karena acara Rea dimulai sore, Pramono yakin Nita akan bekerja setengah hari. Pramono ingin memanfaatkan Nita untuk membantunya masuk ke rumah keluarga Atmaja. Dia yakin, bisa memanfaatkan kedekatan Nita dan Rea untuk keuntungannya. Tak lama menunggu, tepat seperti dugaannya Nita keluar dari gedung perusahaan. Wanita itu menyetop taksi, lalu pergi meninggalkan perusahaan. Pram pun segera membuntutinya. Pramono mengernyit saat melihat sebuah mobil membuntuti taksi yang Nita kendarai. Untuk memastikan, Pram memotong jalan antara mobil itu dan taksi yang Nita tumpangi. Dan ternyata, mobil itu menyalip mobilnya untuk tetap berada di dekat taksi. Siapa mereka? Gumam Pramono, heran dengan keberadaan mobil tersebut. Pramono memelankan laju mobil saat memasuki kawasan tempat tinggal Nita. Menjaga jarak dari mobil yang membuntuti Nita. Matanya memicing saat melihat beberapa pria keluar dari mobil. Tapi, para pria itu tidak sampai mengikuti Nita ke dalam kontrakan. Mereka hanya berjaga di depan rumah. Siapa sebenarnya mereka? Pramono semakin bertanya-tanya. Seingatnya, Nita hanya wanita biasa, bukan anak dari orang kaya yang harus dijaga. Tapi, kenapa dia mendapat penjagaan? Sejenak, Pramono berpikir. Menerka-nerka asal-usul para pria yang menjaga Nita. Satu-satunya alasan masuk akal yang Pramono dapat adalah orang-orang itu pria suruhan Bram. Sial, sudah sejauh apa hubungan mereka? Sampai-sampai, Bram mengirim penjaga untuk menjaga wanitanya. Pramono mengeratkan rahang. Mengingat dulu dirinya mengejar-ngejar Nita, tapi wanita itu tidak sedikit pun meliriknya. Padahal, waktu itu Pramono mempunyai jabatan bagus dan penghasilan besar, namun Nita sama sekali tidak tertarik padanya. Sedang Bram, setahu Pramono Bram kini hanya bekerja di anak perusahaan. Dia juga seorang duda. Tapi, Nita tertarik padanya. Pramono geram, egonya terluka. Bagaimana bisa dia kalah dari seorang duda? Dasar wanita sialan. Tangan Pram terkepal. Tidak terima dengan sikap Nita yang melabuhkan hati pada pria yang Pram kira lebih rendah darinya. Aku harus memberi wanita itu pelajaran, ujarnya dengan seringai jahat. Di kediaman keluarga Atmaja, Rea tercengang melihat keberadaan ibunya. Dia kaget sekaligus senang. Tidak menyangka Nena datang menemuinya. Mamah. Rea memeluk Nena, menyusup diri dalam dekapan ibunya. Air mata Rea menetes. Terharu dengan keberadaan Nena. Sudah, jangan menangis. Dasar anak cengeng. Nena mengelus punggung putrinya.
Air matanya pun ikut menetes. Rea semakin mengeratkan pelukannya. Tangisnya pecah. Rea kira hanya bisa melihat mamah dari jauh. Rea. Set. Sudah. Tidak perlu dibahas. Nena paham maksud putrinya. Dia mengusap air matanya. Sekilas, Nena melirik Raditya yang memasang wajah datar. Nena sadar, Raditya tidak menyukai keberadaannya. Tapi, Nena bersyukur Raditya mengizinkan dirinya untuk mendampingi Rea. Acara akan dimulai. Kalian harus bersiap, ujar Raditya dengan nada dingin. Tidak suka melihat Rea menangis, apalagi dalam pelukan ibunya. Raditya ingin memisahkan mereka, tapi dia tahu Rea akan semakin sedih jika dirinya melakukan itu. Nena mengurai pelukannya. Dia mengusap air mata putrinya. Jangan menangis lagi. Mamah di sini bersamamu. Tidak boleh ada kesedihan di hari bahagiamu. Rea mengangguk. Dia tersenyum seraya menatap lekat wajah wanita yang dirindukannya. Dulu, Rea selalu ingin menghindari Nena. Apalagi saat teringat sikap Nena dan Rendra yang selalu berlaku tidak adil padanya. Tapi sekarang, Rea malah merindukan mereka. Benar kata orang, darah lebih kental daripada air. Hubungan darah tidak bisa ditampik. Perasaan yang muncul akibat ikatan darah tidak bisa ditolak. Apalagi, saat ini Rea akan menjadi seorang ibu. Sedikit banyak, dia merasakan bagaimana kasih sayang ibu terhadap anaknya. Rea yakin, perasaan Nena padanya tidak jauh berbeda dengan perasaan Rea pada anak dalam kandungannya. Pergilah ke bawah lebih dulu. Aku akan turun bersama Rea, ujar Raditya pada ibu mertuanya. Masih dengan nada datar dan sikap dingin. Bahkan tatapannya pun masih menyiratkan kebencian. Nena menanggapi sikap menantunya dengan senyuman. Di matanya, kemarahan Raditya seperti rajukan anak kecil yang marah karena ibunya gagal melindunginya. Nena paham, Raditya marah karena dirinya tidak bisa mencegah kecelakaan yang menimpanya dan Rea. Baiklah, Mamah menunggu kalian di bawah, tutur Nena. Dia mengecup kening putrinya seraya mencubit kecil pipi cubinya. Nena mengusap kepala Rea. Anak Mamah sudah besar. Sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Selamat untukmu sayang. Rea tertawa saat Nena mengecup hidupnya. Dia memperhatikan ibunya yang berjalan keluar dari kamar. Rea melirik Raditya yang memasang wajah muram. Dia berdiri, lalu memeluk suaminya. Kap. Rea berjinjit mengecup bibir suaminya. Bibirnya tersenyum melihat kerutan yang muncul di kening Raditya. Anggap sebagai ucapan terima kasih. Rea tertawa senang. Walau sadar Raditya bersikap dingin pada ibunya, tapi Rea senang suaminya tidak mempermasalahkan kehadiran ibunya. Ucapan terima kasih. Raditya menaikkan alis kanannya. Rea mengangguk. Senyumnya semakin lebar. Terima kasih, karena membolehkan Mamah datang. Tanda terima kasihmu tidak sepadan dengan rasa kesal yang saat ini aku tahan. Raditya menyeringai. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, setidaknya kamu harus melakukan ini. Raditya menarik pinggang Rea, menangkap tengkuknya, lalu menyatukan bibirnya. Raditya memagut bibir Rea dengan lahap dan tidak sabar. Bersambung.